Yo everybody, welcome back again with me Fikar Matuto and now today. Jadi berikut ini adalah hal-hal yang meringankan hukuman pidana. Yang pertama adalah terdakwa belum pernah dihukum. Belum pernah dihukum adalah hal yang paling utama dipertimbangkan oleh hakim agar lo dapat keringanan hukuman. Karena jika lo sebagai terdakwa yang baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana, hakim bisa saja memakai dasar baru pertama kali sebagai dasar untuk meringankan hukuman si terdakwa. Yang kedua adalah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Seorang ayah atau ibu, bahkan anak, jika dia merupakan tulang punggung keluarga, maka hakim bisa memakai dasar tulang punggung keluarga sebagai dasar untuk pengurangan hukuman pidananya. Yang ketiga, terdakwa sopan di persidangan. Menjadi sopan di persidangan sebagai dasar untuk pengurangan hukuman pidana bisa dipakai hakim jika si terdakwa di setiap persidangan, setiap kali bertemu hakim, dia sopan. Gitu aja sih. Yang penting jangan aneh-aneh biar hakim tidak memandang buruk. Yang keempat, mengakui dan menyesali perbuatannya. Dengan mengakui terus terang perbuatan yang telah diperbuat dan menunjukkan sikap penyesalan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, serta berjanji di hadapan majelis hakim tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari, bisa membuat hakim untuk menggunakan mengakui dan menyesali perbuatan sebagai dasar untuk meringankan hukuman pidana dari si terdakwa. Yang kelima, sudah ada perdamaian. Jadi perdamaian yang dimaksud adalah lo harus bisa buktiin baik itu secara lisan, tapi kalau bisa ngerekam sih, atau secara tulisan berupa surat pernyataan damai di persidangan agar bisa meyakinkan hakim bahwa sudah ada perdamaian. Nah kalau itu ada, maka itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman si terdakwa, karena itu dapat meyakinkan hakim bahwa korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa. Yang keenam, terdakwa sudah berusia lanjut atau sakit-sakitan. Jadi, kalau misalkan lo sebagai seorang terdakwa yang lagi dalam keadaan sakit, terus cukup susah untuk disembuhkan, maka hakim akan mempertimbangkan ketika dia akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap lo sebagai seorang terdakwa. Karena lo dianggap sakit dan sakit itu ngebuat lo tidak memungkinkan untuk mengalami hukuman yang lebih lama. Yang ketujuh, terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya. Jadi, kalau emang benar lo belum pernah menikmati hasil dari kejahatan yang telah lo perbuat, lo harus sebisa mungkin meyakinkan hakim bahwa lo itu sama sekali belum pernah menikmati hasil dari kejahatan yang telah lo perbuat. Sebab itu bisa menjadi faktor penting dalam hakim sebagai dasar pertimbangan terhadap hakim agar dia membuat hukuman yang lebih ringan terhadap lo sebagai seorang terdakwa. Yang kedelapan, terdakwa mengganti kerugian atau kerusakan. Maksud dari mengganti kerugian atau kerusakan yang dimaksud adalah benar-benar mengembalikan seperti keadaan semula. Ya kalau lo nggak bisa buat jadi seperti semula lagi, maka ya lo harus balikinnya dengan duit. Cuman mengganti kerugian itu tidak serta-merta membebaskan seorang terdakwa. Namun hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk meringankan hukuman terdakwa seringan dengannya karena hakim menganggap bahwa terdakwa sudah mau bertanggung jawab. Lalu yang kesembilan adalah terdakwa masih muda. Jadi lo tahu sendirilah hukuman dari Gaga Muhammad yang dimana dia dapat diskon hukuman karena dianggap masih muda sama si hakimnya cuy. Goks. Jadi jika usia lo relatif masih muda, maka sama si hakim akan menganggap bahwa lo itu masih muda dan bisa memperbaiki perbuatan salah yang telah lo perbuat itu di kemudian hari. Karena sama si hakim khawatir apabila lo masih muda, lalu hakim memberikan hukuman yang berat pada lo yang masih muda itu, maka takutnya nanti hal itu akan merusak mental dan perbuatan lo di kemudian hari. Itulah alasan mengapa jika kita masih muda, maka kita dianggap masih layak untuk diringankan hukumannya. Lalu yang ke-10 adalah korban memaafkan terdakwa di persidangan. Kalau memang ada yang mau memaafkan si terdakwa saat di persidangan, itu keren banget sih. Dan itu langka banget cuy kalau emang ada kejadiannya di persidangan seperti itu. Karena rata-rata orang kalau udah masuk ke persidangan pasti bawaannya emosi. Jadi ya jarang banget ada yang mau untuk memaafkan ketika udah sampai pada tahap persidangan. Cuman balik lagi, kalau emang beneran ada yang mau memaafkan si terdakwa, maka hakim pasti akan meringankan hukuman dari si terdakwa tersebut. Atau malahan bisa saja si terdakwa bisa lepas dan bebas dari dakwaannya.
Jadi untuk penutup ini gue cuma mau ngasih tahu aja kalau misalkan lo benar-benar telah menonton ke 10 tips yang ada di video ini, lihatlah pada subtitle yang ada pada video ini. Jika terdapat kalimat di dalam tanda petik, maka pakailah kalimat-kalimat itu sesuai dengan keadaan yang lagi lo alami di dalam pembelaan yang lo buat karena lo sebagai seorang terdakwa. Karena dengan memakai kalimat-kalimat yang ada di dalam tanda petik itu, sama saja dengan kita mengingatkan hakim bahwa ini loh, gue harusnya dikurangi hukumannya karena gue telah memenuhi unsur-unsur yang harusnya gue dapatkan untuk dikurangi masa hukumannya. Gitu aja sih. Dan segitu dulu ya guys ya, untuk 10 hal yang meringankan hukuman pidana. Sampai jumpa kita di 10 hal yang memberatkan hukuman pidana.